Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul pada ruangan yang berbahagia pada saat sekarang ini, dalam rangka kita mempelajari dan memahami bersama-sama tentang penerapan budaya positif. Kemudian salawat Ustaz salam tidak lupa kita kirimkan untuk arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan bagi kita umat muslim di muka bumi ini yang telah berupaya memperjuangkan sehingga kita bisa berada di alam yang berpengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu unsur pimpinan SMA Negeri 1 Candu, yang sama kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Candu, khususnya Bapak dan Ibu tata usaha, karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Candu yang sama kita hormati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan memahami bersama bagaimana penerapan budaya positif di dalam proses pembelajaran. Nah, di mana nanti di dalam penerapan budaya positif ada banyak kegiatan dan tujuannya, yang ada nanti diantaranya ada penerapan segitiga restitusi, perubahan paradigma. Nah, kemudian itu yang akan kita pahami bersama pada saat sekarang ini. Yang pertama itu tentang tujuan budaya positif. Budaya positif di sini kita harapkan nanti tujuannya dengan menerapkan budaya positif ini kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang. Jadi dengan di saat kita berada di lingkungan pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, kita tentu berupaya untuk menerapkan budaya positif sehingga nanti bisa tercipta lingkungan belajar yang optimal bagi siswa kita. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan bagi semua anggota komunitas sekolah. Ketika budaya positif sudah diterapkan, maka diharapkan nanti bisa tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan menyenangkan. Nah, kemudian yang ketiga, membudayakan disiplin diri, meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi. Jadi dengan kita terapkan budaya positif, maka kualitas hubungan antar pribadi, baik antar sesama murid maupun antar sesama rekan sejawat, antar guru, bisa dapat meningkat kualitas hubungan kita. Kemudian nomor 4, menciptakan lingkungan belajar yang positif, mengembangkan karakter. Nah, ini tujuannya semakin banyak kita menerapkan budaya positif, maka karakter-karakter baik itu anak didik kita akan semakin meningkat pula. Itu tujuan penerapan budaya positif diantaranya. Kemudian ini kalau kita lihat secara lebih spesifik lagi, budaya positif ini diharapkan nanti kepada siswa, tujuannya siswa merasa lebih bahagia, termotivasi dan percaya diri dalam pembelajaran atau berada di lingkungan sekolah. Kemudian guru mengurangi beban kerja dalam mengelola kelas dan dapat lebih fokus pada pembelajaran, mengurangi beban kerja dalam mengelola kelas. Misalnya ketika anak-anak di dalam ruangan atau di dalam pembelajaran di dalam kelas dengan kita, ada yang suka usil, ada yang suka jahil. Nah, ketika anak-anak sudah meyakini bahwa atau sudah terbiasa menerapkan budaya positif, maka beban kerja kita di dalam baik itu mendampingi siswa belajar akan semakin berkurang. Itu untuk guru salah satu diantaranya harapannya. Kemudian untuk sekolah, seperti yang kita bahas tadi, meningkatkan reputasi sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, lingkungan belajar yang aman, nyaman, kemudian menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
Nah, itu tujuannya penerapan budaya positif di lingkungan pembelajaran. Kemudian sekarang kita lihat makna atau maksud dari budaya positif itu sebenarnya apa? Mungkin jadi pertanyaan juga bagi kita, yang namanya budaya kan merupakan kebiasaan. Nah, sekarang ditambah lagi dengan positif. Jadi, yang budaya positif itu tentu suasana atau iklim di sebuah lingkungan. Tentu dalam hal ini kita lebih mengarah kepada sekolah. Suasana atau iklim di sebuah lingkungan sekolah yang dicirikan oleh nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan semua anggota komunitas sekolah. Di lingkungan ini, setiap individu merasa dihargai, merasa aman, dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaiknya. Nah, itu sebenarnya budaya positif. Nah, lingkungan yang dicirikan oleh satu lingkungan yang dicirikan oleh nilai-nilai, norma-norma, perilaku. Nah, itu tentunya nilai-nilai yang positif, norma-norma yang positif, perilaku yang positif. Nah, tadi sudah kita bahas perilaku yang negatif, contohnya suka usil, atau suka main bully, atau suka memukul teman. Nah, itu tidak perilaku yang positif atau tidak dalam merupakan ciri-ciri dari budaya positif. Itu yang budaya positif sebenarnya maksudnya. Kemudian kalau di sekolah, ciri-ciri budaya positif itu diantaranya adanya saling menghormati, kemudian adanya saling bekerja sama, kemudian berperilaku positif, kemudian komunikasi terbuka, kemudian lingkungan belajar yang aman. Nah, ini ketika sebuah sekolah di mana di dalamnya antar sesama warga, misal antar sesama siswa, antar sesama guru, atau antar sesama tenaga kependidikan, sudah ada rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya, maka di sekolah itu sudah mulai mencirikan budaya positif sudah diterapkan. Kemudian sudah terjadi kerjasama yang baik antar siswa dengan guru, guru dengan guru, guru dengan tata usaha. Nah, itu sudah mencirikan salah satu ciri dari budaya positif yang ada di sekolah. Dan perilaku positif ini contohnya mungkin seperti yang tadi, tidak suka canda atau sekedar bermain-main dengan kawan-kawan. Nah, itu perilaku yang tidak. Kemudian terjadi komunikasi yang terbuka, tidak ada saling mungkin ngomong belakang. Kalau ada hal-hal yang dirasa perlu didiskusikan, maka bisa dikomunikasikan secara terbuka. Dan lingkungan belajar yang aman maksudnya misalnya di saat anak belajar bisa di lingkungan bisa dikondisikan atau nyaman untuk belajar, tidak ada gangguan-gangguan yang datang baik dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah sendiri. Nah, tentunya inilah ciri-ciri budaya positif yang ada khusus di sekolah. Kemudian manfaat budaya positif di sekolah, yang pertama meningkatkan prestasi akademik. Jika anak-anak sudah saling menghargai, jika sudah bisa saling bekerja sama, kemudian sudah saling berkomunikasi secara terbuka, tentunya prestasi anak-anak bisa dengan sendirinya akan meningkat, baik dari prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Kemudian selanjutnya meningkatkan kesejahteraan emosional siswa. Nah, bisa terjalin hubungan yang harmonis antar siswa sama siswa. Nah, kemudian selanjutnya meningkatkan disiplin. Nah, ini barangkali yang berkaitan dengan tugas tadi. Misalnya di sekolah, yang namanya sekolah tentu memiliki aturan-aturan dan tata tertib.
ketika anak-anak kita atau murid kita sudah menerapkan budaya positif, maka anak-anak yang sudah menerapkan budaya positif itu dengan sendirinya akan berupaya atau akan dengan sendirinya menyadari bahwa aturan atau disiplin di sekolah itu akan ditaati atau dipatuhi oleh anak-anak siswa atau siswa kita. Itu manfaat dari budaya positif di sekolah. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa hal perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, hal-hal ini yang akan kita coba bahas dalam pertemuan kali ini. Pertama, kita lihat perubahan paradigma belajar. Apa pula yang perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar itu perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Bahkan ada Bapak dan Ibu guru juga sudah membaca mungkin atau dengan mengikuti kegiatan-kegiatan webinar dan segala macamnya, baik secara online maupun tatap muka, dan juga mengikuti workshop-workshop. Bagaimana itu sebenarnya kita pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ada satu paradigma yang menyatakan pembelajaran yang menghamba, dalam tanda kutip, menghamba kepada murid. Menghamba dalam tanda kutip itu tidaklah menghamba seperti kita menghamba kepada Sang Pencipta, tetapi maknanya hampir sama dengan ini, berpihak kepada murid. Nah, kita lihat pula nanti berpihak kepada murid itu seperti apa yang biasa kita sama-sama terapkan di dalam pembelajaran, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan. Jadi intinya pembelajaran yang selama ini barangkali di zaman dulu barangkali yang beranggapan bahwa gurulah yang berkuasa penuh di dalam mengajar. Nah, sebenarnya itu tidak lagi. Nah, itulah yang dikatakan perubahan paradigma itu. Sekarang pembelajaran itu berpihak kepada murid dan berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan kodrat. Kodrat itu ada dua belah, ada kodrat zaman, ada kodrat anak. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu. Makanya bisa disebutkan di sini berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Nah, ini dia yang kita bahas tadi. Ini filosofi, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, maksud pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat anak di sini tentunya seluruh anak didik kita memiliki karakter, memiliki potensi dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita menyesuaikan nanti bagaimana kita mendampingi mereka belajar, bagaimana kita memberikan mereka arahan sehingga apa yang dimiliki oleh kodrat anak itu, misalnya apa yang dimiliki bakat atau potensi yang dimiliki anak itu bisa muncul atau bisa terasah. Nah, itu maksudnya menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Artinya setiap anak kita itu memiliki bakat, memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, contoh lainnya lagi, ketika seorang petani, diibaratkan kita sebagai guru ini diibaratkan sebagai seorang petani.
yang mana petani itu tidak hanya saja menanam satu macam tanaman. Kalau di sawah ditanamnya ada padi, ada tomat misalnya, kemudian ada lobak misalnya. Bagaimana cara petani itu merawat padi, tomat, lobak itu tentu tidak akan sama. Artinya berbeda-beda perlakuan daripada seorang petani tadi. Ini cara merawat padi supaya hasil atau buahnya banyak. Seperti ini perlakuan kepada tomat supaya buahnya banyak. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan menuntut segala kodrat pada anak. Segala itu maksudnya potensi-potensi yang ada pada anak, bagaimana kita menggali. Nah, itu kira-kira filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dianggap tadi berpihak kepada anak. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini tadi, buah rambutan dan buah mangga tentu perlakuannya tidak sama. Hampir sama dengan logika yang tadi. Perlakuan kepada padi dan perlakuan kepada tomat itu tidak akan bisa disamakan. Bagaimana kita tentu selaku seorang petani, bagaimana kita mempelajari sehingga hasilnya bagus dan maksimal. Nah, kira-kira seperti itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian lagi kita lihat sekarang disiplin positif. Yang tadi perubahan paradigma ya, sekarang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pendekatan yang membangun karakter tanpa menghukum. Ada pertanyaan romantis mungkin yang bisa kepada yang biasa Bapak Ibu dengar, memberi hukuman itu akan dapat mendisiplinkan siswa. Nah, sebenarnya bedanya di sini. Pendekatan yang membangun karakter tanpa menghukum, artinya dalam kita mendampingi anak, dalam kita berinteraksi dengan anak, tidak bisa atau tidak dibenarkan muncul kata-kata hukuman. Nah, karena nanti tetapi bukan disiplin positif itu lepas tanpa kontrol, namun kekerasan, namun ada kontrolnya, seperti membiarkan anak melakukan apa saja, itu artinya kan tanpa kontrol tadi, tanpa batasan. Nah, jadi itu bukan disiplin positif. Yang disiplin positif contohnya itu komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan dan batasan. Nah, itu komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan dan batasan. Nah, itu yang diperjelas. Itu salah satu contoh posisi disiplin positif. Nah, jadi tidak bisa menghukum dan tidak boleh pula kita lepas begitu saja terhadap kegiatan anak-anak kita. Gitu Bapak Ibu. Disiplin positif itu tujuannya untuk jangka panjang. Kenapa untuk jangka panjang kira-kira Bapak dan Ibu? Karena anak-anak ketika dia nanti terjun ke masyarakat tentu akan bergabung dengan masyarakat. Artinya lagi anak-anak akan terbiasa bagaimana memahami aturan, bagaimana menyesuaikan diri dengan posisi atau lingkungan masyarakat. Kemudian mengajarkan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menghormati diri sendiri dan orang lain. Ketika anak-anak kita sudah terbiasa menerapkan disiplin positif, ada batasan-batasan atau kontrol tadi, maka anak-anak akan bisa menghormati diri sendiri dan orang lain.
Nah ini dia yang kita bahas tadi, Bapak dan Ibu, poin-poinnya agak kecil, tulisannya saya bacakan saja. Disiplin positif PS atau versus hukuman. Yang pertama kita contoh, di sini bisa juga kita pahami perbedaan apa disiplin positif dan apa itu hukuman. Yang pertama, disiplin positif memberikan alternatif lain pada anak. Yang kedua, yang hukuman hanya melarang anak. Nah, seperti itu. Contoh realnya di lapangan atau di sekolah kita. Ketika contoh sekarang anak-anak kita ada yang latihan ekstrakurikuler, jam sudah menunjukkan pukul 18 misalnya. Kemudian kita hanya langsung melarang anak untuk berhenti dan besoknya tidak diizinkan lagi ekstrakurikuler itu melaksanakan kegiatan atau latihan. Itu namanya kita hanya melarang anak dan hanya memberi hukuman. Kemudian yang kalau disiplin positifnya, ketika anak itu sudah sampai di ketentuan atau batas-batas tadi, contoh batasnya hanya sampai pukul 18. Anak kita beri alternatif lain, berhenti dulu sampai di situ, besok dilanjutkan lagi. Atau alternatifnya lagi, anak kita mengelola waktu untuk latihannya semaksimal mungkin dengan membuatkan mungkin jadwal kegiatan jam sekian sampai jam sekian ini kegiatan jam, artinya jam terakhir atau jam 16 itu sudah habis kegiatan, maka anak kita dengan sendirinya akan mematuhi atau akan berhenti melaksanakan kegiatan. Nah, seperti itu kira-kira yang disiplin positif. Kemudian perlu konsisten bimbingan yang tegas. Kalau hukuman mengendalikan, memalukan dan melecehkan. Nah, itu yang hukuman. Kalau yang disiplin positif, positif dan menghargai anak. Kemudian yang hukuman negatif, tidak menghargai anak. Nah, kira-kira seperti itu, tidak menghargai. Contohnya, jika siswa terlambat, langsung kita beri ceramah, banyak, sementara kita belum tahu apa alasan keterlambatan siswa itu sendiri. Nah, itu kira-kira disiplin positif dan hukuman perbedaannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu kira-kira 5 kebutuhan dasar manusia secara prinsipnya. Contohnya kebutuhan akan cinta, kasih dan sayang tadi. Bimo, seorang anak PKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Artinya minta dikejar, minta diperhatikan. Nah, itu dia kebutuhan yang pertama dari kebutuhan kasih sayang tadi. Logika atau penerapan atau contoh-contoh yang dituntut ketika seorang anak TK tadi itu berlari setiap hari keluar pagar. Yang dimintanya sebenarnya agar diperhatikan oleh bu gurunya. Ada mungkin seperti itu kebutuhannya. Kemudian, nah itu contoh-contoh kasusnya. Ini kebutuhan bertahan hidup mencakup kebutuhan dan akan makanan, air, tempat tinggal, dan keamanan. Tentu dalam konteks budaya positif, ini berarti menciptakan lingkungan yang aman. Seperti yang awal kita bahas tadi, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua individu.
Misalnya di sekolah memastikan bahwa setiap siswa merasa aman dan terlindungi. Misalnya aman dari gangguan pihak luar yang tidak bertanggung jawab misalnya. Nah seperti itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kita coba untuk setelah kita memahami kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi, maka kita akan bisa terbantu untuk membangun hubungan yang lebih baik. Misalnya meningkatkan motivasi, mengelola konflik, kemudian menciptakan lingkungan yang positif. Itu tujuan kita mengetahui kebutuhan dasar manusia yang 5 macam tadi. Kemudian selanjutnya kita lihat 5 posisi kontrol. Menurut Ian Gosen, posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Nah, sebenarnya di sini akan berkaitan nanti ketika kita bersama-sama dengan murid atau dengan siswa kita, yang mana posisi kita sebenarnya yang paling baik itu adalah posisi manajer, karena sebagai pengelola yang bisa mengelola segala macam bentuk situasi dan kondisi. Sebaiknya kita dengan siswa jangan sebagai posisi penghukum, karena guru itu tidak selalu benar, karena kodrat siswa itu tadi sudah dikatakan semua siswa memiliki potensi dan bakat masing-masing dari sejak lahir, gitu ya. Nah itulah makanya kita guru yang harus menyesuaikan dengan siswa tadi. Kita tidak hanya saja bisa menghukum, karena masing-masing siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Itu 5 posisi kontrol. Sebenarnya ini ada penghukum, ada materi-materi selanjutnya. Ciri-ciri penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Seperti yang kita bahas di awal tadi, ada apa namanya usil atau bully. Kemudian dampaknya bisa menciptakan rasa takut, dendam, dan pemberontakan pada siswa, menghambat tumbuhnya rasa tanggung jawab dan empati. Contoh, memarahi siswa dengan keras, memberikan hukuman fisik, atau mengancam siswa. Nah itu mungkin tidak baik, memang tidak baik kita kita laksanakan untuk saat ini. Sebagai teman sebenarnya ciri-cirinya mencoba menjadi teman dekat siswa, seringkali mengorbankan otoritas sebagai guru. Nah jadi kurang bagus juga sebagai teman. Ada kalanya kita bisa berfungsi sebagai teman, ada kalanya kita, tapi sebaik-baiknya posisi sebagai manajer. Nah gitu. Nah ini dia yang sebagai manajer. Nah ini yang paling efektif. Fokus pada solusi. Posisi manajer mendorong siswa untuk mencari solusi atas masalah, bukan hanya fokus pada kesalahan. Kemudian guru sebagai manajer membangun hubungan yang saling menghormati dengan siswa. Kemudian budaya positif dengan fokus pada solusi dan membangun hubungan positif. Posisi manajer berkontribusi pada pembentukan budaya positif. Oke, selanjutnya ada lagi yang istilahnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebenarnya kita gunakan di dalam pendekatan terhadap siswa kita yang mengalami ketidaksesuaian atau ada pelanggaran di situ, dengan aturan-aturan atau menangani kasus-kasus atau menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa, di mana caranya melalui 3 langkah ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah itu tahapan dalam segitiga restitusi.
membuat kesalahan adalah contohnya. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya ketika seorang murid ada perbuatannya yang salah, itu tidak langsung kita hukum, tetapi caranya dengan menyampaikan mungkin kalimat-kalimat positif seperti ini, mereka anak itu akan menyadari dengan sendirinya bahwa perbuatannya itu salah dan tidak akan diulanginya lagi. Nah, gitu kira-kira salah satu bentuk menstabilkan identitas itu. Dia mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, kemudian validasi tindakan yang salah itu. Setiap individu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Dengan memvalidasi kesalahan, kita memberikan ruang bagi individu untuk jujur mengenai perasaan mereka. Sebenarnya ada yang melatar belakangi kegiatan seorang siswa sehingga dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, disitulah letaknya sebenarnya kita validasi tindakan yang salah itu. Memberikan ruang bagi individu untuk jujur mengenai perasaan mereka. Mungkin yang melatar belakanginya menurut mereka itu benar. Nah, kira-kira itu seperti kegiatan validasi. Langkah yang kedua dalam segitiga restitusi tadi, menanyakan keyakinan. Kemudian tahapan yang ketiga pada segitiga restitusi, dengan cara menanyakan keyakinan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid, memunculkan motivasi secara intrinsik. Tahap ini bertujuan untuk menggali akar penyebab dari perilaku yang tidak diinginkan. Nah, contohnya seperti tadi, anak terlambat, kita gali dulu apa nanti latar belakangnya. Dengan demikian, anak itu tidak akan berusaha dengan sendirinya atau dari dalam dirinya lagi bahwa besok saya tidak akan terlambat lagi. Menyadari dengan sendirinya, saya upayakan untuk tidak terlambat lagi. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa yang diyakininya, bahwa yakinnya kalau terlambat ini kita sendiri, saya sendiri yang lebih baik dari materi pelajaran maupun dari hal-hal lainnya. Kira-kira seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Sekarang ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini tentu membuat keyakinan kelas adalah pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan disepakati bersama. Tujuannya ini adalah untuk positif dan disepakati bersama, artinya untuk disepakati seluruh warga kelas. Kalau keyakinan kelas, seluruh warga kelas. Contoh, datang tepat waktu, datang tepat waktu. Kemudian contoh yang kedua, jika meminjam barang orang lain dikembalikan pada posisinya. Nah, itu salah satu contoh yang dengan menggunakan kalimat positif. Datang tepat waktu kan positif. Artinya menghargai orang lain, ya kan? Saling menghargai. Atau ketika kawan bertanya, maka yang lain yang lain mendengarkan. Nah, kira-kira seperti itu keyakinan kelas yang juga mungkin Bapak dan Ibu ketika sebuah keyakinan sudah disepakati bersama, maka disiplin positif akan dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di kelas itu. Dengan sendirinya nanti kelas kita akan dengan sendirinya akan terbiasa menerapkan budaya positif. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh. Ada yang keyakinan kelas itu ada yang abstrak, ada yang universal, ada yang positif. Yang positif itu dibuat dalam bentuk kalimat ya yang kita baca. Dibuat dalam bentuk kalimat positif sehingga mendorong warga kelas untuk melakukan tindakan-tindakan positif. Contoh, ketika meminjam barang teman atau barang orang lain, biasakan mengembalikan ke tempatnya. Artinya di situ saling menghargai, tanggung jawab. Kan itu nilai-nilai yang ingin dimunculkan dengan satu poin keyakinan tadi. Itu Bapak dan Ibu. Itu barangkali Bapak dan Ibu ada beberapa manfaat keyakinan kelas itu menciptakan
menciptakan lingkungan kelas yang positif, membantu warga kelas untuk memahami nilai-nilai positif, membantu warga kelas untuk menyelesaikan konflik secara positif. Nah, itu manfaat-manfaat keyakinan kelas yang nantinya. Nah, semoga nanti akhirnya Bapak dan Ibu ketika kita masuk kelas sebagai guru mata pelajaran tentu atau selaku wali kelas bisa juga untuk menerapkan hal ini, membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Kemudian lagi, ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, contoh sering makan-makan atau makan minum di saat pembelajaran. Nah, bagaimana kita menangani hal tersebut? Atau contoh lainnya, anak yang sering tidak mau memakai sepatu setiap hari atau setiap belajar dengan kita. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu? Sebaiknya kita gunakan segitiga restitusi tadi dengan 3 langkah tadi. Yang pertama, menstabilkan apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Nih, identitas, memvalidasi kesalahan, nih, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang diyakininya? Kalau seandainya contoh anak makan-makan di dalam kelas, apa yang diyakininya? Kalau ada keyakinannya bahwa makan minum di dalam kelas atau pembelajaran akan mengganggu kawannya, maka dengan sendirinya muncul motivasi dalam dirinya untuk merubah kegiatan itu, bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu kegiatan tentang penerapan budaya positif kita di dalam pembelajaran. Itu saja Bapak dan Ibu atas kegiatan kita pada hari ini. Banyak maaf, mungkin untuk kegiatan diskusi penerapan bisa kita saling berbagi dengan memanfaatkan nanti berbagi praktik baik di dalam mereka sejawat di dalam satu rukun mata pelajaran, atau dengan memanfaatkan komunitas-komunitas belajar di sekolah kita dan komunitas-komunitas belajar yang ada di alam maya sekolah lain. Itu saja Bapak dan Ibu, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada surat dari kepala sekolah. Kita tunggu di ruang kepala sekolahnya. Ya. Oke, silakan duduk. Ya, Pak. Angel. Oke, sebelumnya Angel tahu nggak kenapa kira-kira Angel Enggak tahu Pak, tadi ada Iya, undangannya sudah Angel baca? Enggak, Pak. Oke, baik. Gini aja, sebenarnya Bapak mendapatkan laporan dari guru piket sudah 3 kali tentang pakaian Angel yang mana jilbab tidak pakai lapisan atau anak jilbab ya istilahnya di perempuan, yang menyebabkan pertama Angel kurang rapi, yang kedua ada nampak atau kelihatan rambut Angel di kening atau di dahi Angel. Nah, itu kira-kira Angel kenapa Angel Bapak panggil ke sini. Nah, di sini sebenarnya gini Jen, walaupun Bapak sudah mendapatkan laporan dari guru piket, sudah Angel pun sudah diminta untuk pakai rapi oleh guru piket, Bapak sekarang kita tidak mencari Angel itu yang salah
atau guru piketnya yang nyinyir menurut orang itu tidak dipercaya. Yang penting bagi kita sekarang adalah Bapak ingin tahu dulu Angel melakukan hal itu tentu ada alasan tersendiri atau ada alasan pribadi Angel kenapa tidak mau atau tidak atau malas untuk menggunakan anak itu. Karena kalau kita nggak punya juga pakai hijab. Oh ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi apalah dulu ya dia dari sisi nanti kita lihat dari bagaimana keyakinan sekolah kita, bagaimana peraturan sekolah kita. Sekarang kita lihat dari keagamaannya dulu dia. Yang termasuk kayak dalam yang dikatakan aurat di dalam agama kita kira-kira apa saja? Bagi perempuan. Ya, bagi perempuan. Dari atas sampai ujung, Pak. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kecuali telapak tangan ya. Nah, oke, baik. Sementara ketika Angel tidak atau seorang perempuan tidak memakai jilbab, anak jilbab berarti ada beberapa helai atau sekumpulan rambut Angel nanti yang kelihatan bagi orang lain yang tidak muhrimnya Angel. Nah, jadi kira-kira bagaimana hal itu menurut Angel? Angel bakalan pasang dari aja. Oke, baik. Sebelumnya Angel yakini bahwa Angel untuk pergi ke pasar untuk membeli anak jilbab itu sebenarnya Angel harus yakini bahwa secara agama sehelai rambut itu merupakan aurat bagi kaum laki-laki yang tidak muhrim kita. Kemudian yang kedua, dari peraturan sekolah kita yang tujuannya dan ini sudah disepakati dengan orang tua di awal masuk sekolah bahwasanya aturan berpakaian itu diatur. Contoh pakai jilbab harus ada anak jilbab di bagian tangannya, baru jilbabnya dibuat. Yang itu tujuannya agar rambut Angel itu tidak kelihatan. Nah, seperti itu sebenarnya maksud aturan sekolah kita itu. Nah, jadi dengan demikian, dengan Angel tadi meyakini bahwa itu tidak sesuai atau ada keyakinan kita yang Angel langgar, berarti Angel tadi menyatakan ingin membeli anak jilbab dan bersedia besok memakainya, kira-kira ya. Nah, hal itu boleh saja sebenarnya terjadi, boleh saja Angel ambil, tapi apa inginnya tidak ada rasa Angel mengerjakan sesuatu pekerjaan itu tidak ada yang memaksa, tidak ada atas rasa dongkol dan sebagainya. Artinya Angel harus meyakini bahwa ketika rambut kita kelihatan oleh yang tidak muhrim kita, maka itu menjadi menyebabkan ada hal-hal yang kita langgar atau yang konsekuensinya tentu kita mendapatkan mungkin dosa, kemudian hal-hal lain yang berkemungkinan bisa saja terjadi nantinya. Kemudian kira-kira hal apa yang dapat Angel lakukan agar tidak terulang lagi, misalnya seperti rambut Angel terlihat bagi kawan-kawan yang laki-laki atau guru-guru yang laki-laki, hal apa kira-kira? Memakai anak jilbab dengan rapi. Oke. Untuk yang kedua kali, Bapak rasanya senang sekali melihat Angel sudah meyakini dan memunculkan solusi sendiri, mau membeli, kemudian mau memakai lapisan atau anak jilbab itu ya.
Sekarang Bapak yakin juga Bapak kepada Angel ketika nilai-nilai itu sudah Angel pahami bahwa itu adalah melanggar keyakinan agama kita, melanggar aturan sekolah kita. Bapak yakin juga Angel tidak akan ulangi kembali perbuatan seperti itu. Dan Bapak yakin juga Angel di kegiatan lain dari bahwa ketika kita melanggar suatu peraturan maka harus ada solusi-solusi yang harus kita carikan. Nah, itu kira-kira ya Angel. Jadi terima kasih Angel sudah bersedia untuk memakai An-Najibah untuk kedepannya, dan tidak hanya saja di sekolah ya, berarti tetap di rumah kita akan keluar rumah pun juga harus seperti itu, berpakaiannya harus rapi. Oke, makasih Jel. Ya Jel, itu saja mungkin barangkali Jel silahkan Angel lanjutkan kembali pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eginjelo Utari dari F1. Tanggapan saya menurut apa yang disampaikan Bapak Kapsek tadi, ternyata Bapak Kapsek tidak marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.